Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Talk to Me episode yang ke-29. Kali ini kita sudah bersama seorang narasumber yang ahli dalam membangun sebuah drone. Nanti akan disampaikan tips bagaimana cara membangun sebuah drone, syarat-syaratnya apa, yang diperlukan apa untuk membangun itu. Silakan ikuti sampai akhir agar tidak gagal paham. Selamat datang Mas Said, apa kabar ini? Alhamdulillah, Pak, kabar saya Alhamdulillah. hari ini baik. Tolong dong perkenalkan diri kepada teman-teman Creative Navigation. Baik, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Terima kasih kepada teman-teman Creative Navigation yang telah mengundang saya. Saya Zahid Ramandani dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berasal dari Pengasih, Kulon Progo. Dulu SMA-nya di mana, Mas? Dulu saya SMK di SMK Negeri 2 Pengasih. SMK Negeri 2 Pengasih. Barangkali Iya, Pak. ada hal-hal yang menarik yang perlu dibagi untuk teman-teman, ketika masih sekolah di SMK dulu? Hal-hal yang menarik buat saya itu dulu saya ranking 5 besar. 5 besar ya? Luar Iya, biasa. dari bawah. Dari bawah ya? Iya, Gini kalau itu. iya. Iya. Saya Terus gimana? saya dulu ranking 27 Ranking dari 27. ya, dari 31 siswa. Iya iya iya. Akhirnya bagian bontot sana ya. Iya, Ya, terus kok bisa sehebat ini sekarang bagaimana? dulu saya sebenarnya tidak minat buat kuliah, Pak. Nggak minat ya? Maunya Iya, kerja aja? iya, saya dulu daftar kerja kerja Iya. kerja. Iya, karena di SMK kan memang dipersiapkan untuk menjadi tenaga terampil kan? Iya. Iya. Selain itu saya juga minder, ranking 27 mau kuliah itu. Iya 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 iya. Kemudian H-3 sebelum penutupan SNMPTN, Mhm saya mendaftar buat kuliah mhm. dan alhamdulillah pas pengumuman itu saya diterima. Pas pengumuman diterima Iya, di UNY, iya, Fakultas Teknik, iya, Pak. Pendidikan Teknik Elektronika. Iya, Oh, kan luar biasa itu. Iya 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 iya. Sekarang ini semester ke-7 ya? iya, Pak, saya semester 7. Tinggal di mana Mas Said ini? Saya Di tinggal Kulon di Progo juga? Ya, saya tinggal di rumah saya, Heeh, Kalipetir Kidul RT 32 RW 16, Margosari, Pengasih, Kulon Kulon Progo. Progo. Oke 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 oke. Hobinya apa Mas? Hobi saya bermain alat musik, Pak. Apa itu alat musik yang dimainkan? Saya hobi bermain gitar. Main gitar ya? Iya, Luar biasa. Pernah melihat Alibata main gitar? iya, Senang sama Alibata? iya, Luar fans, Pak. biasa. Iya, jadi kebanggaan dunia, dia kebanggaan Indonesia di Iya, Pak. mata dunia Alibata Iya, itu. Mudah-mudahan hobi kamu juga bisa berkembang seperti itu, iya, amin, Pak. mainnya juga fingerstyle seperti dia? Iya, Ah, luar biasa. Ya, anak-anak muda banyak sekali yang terjun di bidang musik musisi, sekarang ini kan, itu bahkan menjadikan musik sebagai, mata pencaharian. pencaharian, itu kan bagus sekali kan gitu. Iya, Pak. Mas Syahid ini bahkan punya banyak pengalaman organisasi, di antara lain di UKM Ristek, di UNY ini divisi robotika. Apa yang dilakukan di situ? Nah, di UKM Restek Divisi Robotika, saya berada di divisi KRTI, Kontes Robot Terbang Indonesia. Ada tim untuk mengikuti kontes robot terbang Indonesia, ya. Iya, Pak. Terus Di tim itu saya berada di subdivisi airframe. airframe, Iya, artinya membangun rangka iya, rangka sebuah pesawat. sebuah pesawat. Oke oke oke. Terus, pernah juga menjadi koordinator penerimaan PA ya, anggota baru dari, ini KRTI tadi? Iya, anggota Heeh baru robotika. heeh. Nah, di situ saya sebagai koordinator si acara. Koordinator si acara, apa yang kamu lakukan? Ya, saya bertugas untuk merangkai Mhm, acara dari awal hingga akhir penerimaan anggota robot. artinya setiap tahun memang ada kontes ada penerimaan anggota tadi ya? Iya, Pak. Artinya terus berkelanjutan ya, Iya. generasi berikutnya ya? Setiap ada penerimaan mahasiswa baru, ada penerimaan Ada, anggota robotik. oke oke oke. Juga pernah menjadi steering committee dari PA Robotika tadi, apa yang dilakukan sebagai steering committee pada saat itu? Iya, saya saat menjadi steering komite bertugas untuk membimbing koordinator si acara. Iya iya. Itu. Artinya kamu sudah berpengalaman lebih lama gitu ya, Iya, kemudian membagi ilmu kamu, iya, kepada yang di bawahnya kan, iya, generasi di bawahnya, luar benar, Pak. biasa. Sekarang tentang pengalaman kerja Mas, Mas Syahid ini kan pernah, bekerja di Steckhawk dan juga pernah, apa namanya, dapat project dari Pertamina gitu ya. Iya. Yang di Steckhawk di situ apa yang dilakukan? Yang di Stakeholder itu saya melakukan riset Mhm.
sebuah ide alat Mhm. kesehatan, Pak. Alat kesehatan, Iya, wujudnya apa? itu injection insulin pump untuk penderita diabetes mellitus. Artinya, pompa dirancang untuk bisa menginjeksikan insulin kepada yang Bener, orang yang butuhkan, iya, penderita diabetes. benar, Pak. Mekanismenya seperti apa? Jadi alat itu bersifat portable. Portable artinya bisa dibawa ke mana-mana. Iya, Nah, terus? pada alat itu sudah ada insulinnya. Oh, sudah diisi dengan insulin, siap Iya, pakai kan gitu. Terus iya. kelebihannya apa? Kelebihannya di situ ada pemilihan dosis. Ada pemilihan dosis, Iya, artinya dosis yang dibutuhkan berapa, satu orang dengan lain berbeda kan gitu ya. iya, benar, Nah, Pak. kemudian, pasien tadi itu dia memilih, Ya, kemudian, ralat itu mengisi otomatis sesuai dosis yang dipilih begitu, iya, benar, Pak. kemudian disuntikkan. Iya, Luar biasa, sangat membantu, iya, terutama mereka yang, mungkin saja penglihatannya sudah agak kabur dan sebagainya kan bisa terbantu oleh ini, iya, untuk ngisi dosis sendiri, dengan ukuran sekian mili yang kecil dan sebagainya itu kan itu. iya, Kemudian Pak. di Pertamina apa yang dilakukan, Mas? Di Pertamina kami melakukan riset sebuah alat pemanas enceng gondok. Pemanasan endek gondok. Iya, Artinya ada Pertamina punya project yang iya, bekerja sama dengan UMKM dan sebagainya, iya, kemudian dia butuh alat, kemudian pesen tim kamu begitu? iya, benar, Pak. Apa yang dilakukan waktu itu? Pada proyek itu dibagi menjadi beberapa tugas. Ya, Nah, tugas utama saya adalah electronic engineering. electronic engineering. Ya, Di bidang electronic engineering ini, apa yang kamu lakukan waktu itu? saya merancang elektronik dan IoT untuk monitoring mesin Dengan pemanasnya. menggunakan IoT itu, Iya, kemudian, apa yang dilakukan waktu itu? Yang dikontrol apanya? yang dikontrol adalah suhu mesin. Suhu mesin. Artinya, Iya, ketika suhu mesinnya tinggi, suhunya sekian dan sebagainya, itu bisa dimonitor jarak jauh begitu? iya, menggunakan handphone, Pak. Menggunakan handphone? Iya, Iya, benar. luar biasa. Itu kan sangat bermanfaat bagi pengusahanya kan itu? Iya, benar, Pak. Iya 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 iya. Sudah sertai dengan apa namanya, mematikan, menghidupkan mesin atau belum? Itu mematikan menghidupkan mesinnya dengan kompor, Pak. Manual artinya masih ya? Iya, Suatu saat kan bisa ditingkatkan jadi iya bisa, kan bisa, itu, Pak. bukan sesuatu yang sulit kan gitu, Iya, ya menuju kesempurnaan kan gitu. Mas Syahid ini pernah juga banyak mengikuti seminar ini. Saya ingin, Mas Syahid cerita tentang seminar nasional Nahdlatul Ulama Science and Cultural a Art Competition ya, iya. 2022. Apa yang, dilakukan di situ? Nah, seminar itu dilakukan di Universitas Diponegoro di Semarang, Pak. Di Diponegoro, Semarang ya. Iya. Jadi saya mengikuti seminar itu karena saya mengikuti lomba LKTI. LKTI, Iya, kebetulan pas ikut lomba LKTI di sana, iya, kemudian, di situ panitia juga mengadakan seminar, iya, kemudian bergabung dengan itu. iya. Apa yang kamu tampilkan di sana? Di sana saya sebagai peserta, Pak. Iya enggak yang, di LKTI-nya? Di LKTI saya merancang sebuah ide untuk dakwah digital. Oh, dakwah digital, Iya, iya, media media dakwah dakwah digital? digital. Oke oke, media digital ya tadi ya? Iya, Luar biasa. Kemudian juga pernah mengikuti seminar nasional Research and Debate Competition tahun 2022 juga? iya. Iya, Itu seminar yang dilakukan barengan dengan lomba juga. heeh, lomba apa ini? Itu lomba LKTI. LKTI juga? Iya. Heeh. Terus? Di lomba itu saya meraih juara satu dan best presentation. Dapat penghargaan 2 sekaligus? Iya, Yang 2 satu best sekaligus. presentation kemudian mendapatkan, Juara satu. juara satu juga. Apa yang Iya. ditampilkan, Mas? Ide LKTI saya itu drone untuk pemetaan kebakaran hutan. Wah, luar biasa. Drone untuk pemetaan kebakaran hutan. Iya. Artinya dia dilengkapi dengan sensor apa di situ? Di situ dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Apa? Itu Untuk buat ngontrol apa? mendeteksi adanya api. Api dengan menggunakan sensornya Sensornya pakai kamera. pakai kamera ya? Iya, Kalau siang hari pakai kamera, kalau malam hari? iya, pakai thermal. Ada dua-duanya ya? Iya, Bisa diinstal dua-duanya artinya bisa switch, kalau siang hari pakai kamera, secara visual bisa dilihat, kemudian kalau iya, malam hari titik-titik api panas akan terdeteksi oleh, sensor thermal. sensornya thermalnya tadi. Mas Haid ini juga, banyak publikasi, tolong dong diceritakan 2 publikasi saja yang menarik untuk disampaikan kepada teman-teman di Creative Navigation. Saya memiliki 2 publikasi ilmiah. Mhm mhm, Yang pertama di jurnal West Science, mhm, itu tentang desain dan rancang bangun quadcopter. quadcopter ya, Iya. eee, waktu itu kamu merancang quadcopter untuk diikutkan lomba atau bagaimana waktu itu, Kak? Di publikasi itu membahas secara umum
Heeh, terkait rancang bangun sebuah quadcopter. quadcopter tadi. Ya, dan apa yang dibutuhkan oleh sebuah quadcopter. Apa nih kira-kira yang dibutuhkan untuk membikin sebuah quadcopter itu? Nah, quadcopter itu membutuhkan 7 komponen, Pak. 7 komponen ya? Iya Banyak sekali ini nampaknya. iya. Ya, yang pertama Yang pertama itu rangka bodi. rangka bodi, artinya, Iya kamu harus mampu mendesain rancang bodinya dulu kan itu? iya, benar, Pak. Iya, artinya tidak ada drone tanpa bodi kan gitu ya? Iya. Kemudian yang kedua, Yang kedua motor. motornya, ya, kalau drone tidak disertai dengan motor dia tidak akan bergerak kan gitu ya? Iya, Pak. Kemudian berikutnya, Berikutnya propeller atau baling-baling. propeller, ya baling-baling untuk ngangkat tadi ya, dia Iya. supaya dia ke atas. Terus berikutnya, Yang keempat, flight control. flight controller, Iya. ya, di flight control ini manfaatnya untuk apa? Flight control itu mengkontrol terbang drone. Geraknya dia, Iya. naik turun, Naik kanan turun, kiri kanan, dan bawah. sebagainya, ya, Iya. betul betul betul. Kemudian, yang kelima, Yang kelima itu transmitter dan receiver. oh iya, artinya dia harus bisa berkomunikasi antara flight controller tadi dengan Remote remote control. control yang berada di bawah kan itu ya. Iya, benar, Ya Pak. kalau tidak bisa dikontrol nanti dia, liar membabi buta jatuh akhirnya kan itu. Iya. Kemudian yang keenam, Yang keenam itu electronic speed controller. oh iya, artinya gerakannya dia cepat atau lambat dia dikontrol oleh speed controller ini kan Iya, itu. benar, Kemudian Pak. berikutnya, Yang terakhir baterai. baterai yang digunakan apa ini Mas? Baterai yang digunakan buat drone itu LiPo, LiPo. lipolimer. Ini termasuk lithium ion bukan ini? Litium tapi beda jenis dengan Beda lithium jenis ion. ya? Ya, Berapa lama bisa bertahan LiPo ini? rata-rata 30 sampai 40 menit. Oh tidak bisa sama seperti baterai yang penggunaannya panjang tadi ya? Iya, tidak, Pak. Kenapa kira-kira? Karena LiPo itu ringan dan arusnya besar. Harusnya besar ya, yang digunakan karena menggerakkan tadi ya, jadi Iya butuh power yang besar, iya akhirnya dia cepat habis ya, draining out iya, kan gitu. benar, Oh Pak, ya, betul begitu. betul 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 betul. Luar biasa. Mas, Syahid juga, pernah mendapatkan haki ini, bisa di-share dengan kita apa alat yang, sudah memenangkan haki, mendapatkan haki ini? Nah, alat yang sudah mendapatkan haki itu media pembelajaran yang saya dan tim saya digunakan untuk kompetisi LIDM kemarin bulan Juli. Kompetisi LDM menang juara satu kemarin? Iya, saya dapat Iya, medali emas. medali emas tadi. Iya. Kompetisinya di mana kemarin itu? Kompetisi LIDM itu dilaksanakan di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Bandung? Iya Ya ya, prestigious university saya kira gitu ya, bagus iya, Pak. itu. Ya, kemudian alatnya tadi kemanfaatannya untuk apa? Alatnya itu seperti karpet. Karpet Iya, ya? di situ ada beberapa tombol. Iya, Nah, ketika tombol ditekan, heeh, maka laptop yang terhubung dengan alat akan memutar video pembelajaran. oke. Artinya media itu, wujudnya sebenarnya media pembelajaran Ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus khusus, ya. hambatan intelektual. Iya, dia dioperasikan dengan cara Di menyentuh karpetnya tadi. iya, diinjak. Iya, kemudian yang ditampilkan apa ketika disentuh itu? Misalkan yang diinjak itu gambar tentang cara memakai baju. Nah, Oke, ya. maka laptop akan menampilkan itu, Video video pembelajarannya. pembelajaran tentang memakai baju tadi. Ya Iya, betul-betul amat sangat besar manfaatnya untuk anak-anak yang ya, berkebutuhan khusus. karena anak-anak lebih tertarik daripada Dengan dipraktikkan gambar tadi secara dari langsung. ini gambarnya itu real atau dia animasi? Animasi, Pak, Animasi ya, seperti justru kartun. menarik lagi kan di kartun kan gitu Iya, untuk anak-anak. Barangkali punya, beberapa produk yang sekarang sedang dalam proses untuk pengajuan haki? yang sedang dalam proses pengajuan haki itu pemanasan eceng gondok tadi, Pak. Oh ya, yang sudah memenangkan pendanaan dari Pertamina tadi ya? Iya, Iya, itu juga sedang proses hak paten. hak paten sekarang ini. Ada Iya, lagi yang lain mungkin? baru itu, Pak. Baru itu, artinya, rencana satu, kemudian yang sudah sukses satu kan gitu ya? Iya Mudah-mudahan nanti yang lain menunggu di depan nanti kan gitu ya. iya, amin. Kemudian bicara tentang prestasi dan penghargaan Mas, bisa diceritakan beberapa, prestasi atau penghargaan yang kamu terima? Karena di sini banyak sekali yang saya lihat, terutama tahun 2022 itu berderet, kemenangan kamu dapatkan dari berbagai lomba dan bahkan kamu tercatat sebagai mahasiswa berprestasi juga tahun 2022 ya? Iya, Ya luar biasa, bisa diceritakan Mas tentang penghargaan-penghargaan tadi? alhamdulillah, Pak. Saya memiliki beberapa penghargaan itu menjadikan saya sebagai top 7 Top 7 dari mahasiswa berprestasi di UNY. UNY ya, luar Iya, biasa, ya. 7 dari 12. 1 dari 12 ya? Iya. Heeh, Kemudian, kompetisi yang paling berkesan bagi saya yang mhm. pertama itu JRO Fashion Zero Fashion 2022. ya, heeh, Iya yang kaitannya dengan, pengatur lalu lintas tadi di daerah berbahaya tadi ya? iya. Heeh, terus berikutnya?
Itu Kemudian dapat juara satu, juara 2 Pak. juara 2 ya itu ya? Iya Nasional ya? iya. Oke, terus berikutnya? Yang berikutnya itu LIDM tadi. LDM yang Iya kaitannya dengan anak berkebutuhan tadi. iya, Dapat juara berapa? Satu tadi 1 ya? medali Ya emas. baru saja ya? Iya Pak. Betul luar biasa. Kemudian berikutnya? Yang terakhir adalah PKM. PKM, artinya terdanai usulan Iya, PKM kamu. terdanai Tentang apa ini? dengan Membuat pendanaan apa? terbesar. Usulan saya adalah sea water desalination. Oh iya, seawater desalination. Artinya kamu membuat air laut yang asin itu menjadi air tawar yang siap diminum, kan itu? Iya, Kemanfaatannya kemana Mas? untuk kebutuhan air bersih nelayan. Oh iya, nelayan di kapal gitu ya? Kalau Iya artinya kalau, kapal atau perahu ataupun menginstal alat ini, dia bisa mengambil air laut sebagai bahan, kemudian jadi air tawar yang siap untuk diminum. Di iya. samping itu apa kelebihannya yang lain? Di samping menghasilkan air bersih, alat itu juga menghasilkan hidrogen. Bisa menghasilkan hidrogen, Iya yang mudah-mudahan ke depan nanti bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi, bisa menggerakkan perahu atau kapal nanti kan itu ya? iya Pak, benar. Luar biasa bermanfaat. Berikutnya, sekarang ini sibuk apa Mas? Karena saya lihat kamu kan masih mempersiapkan lomba ini, lomba itu dan sebagainya dan masih kuliah. Apa kesibukan sekarang ini yang menonjol? Iya, kesibukan yang paling menonjol itu melaksanakan PKM. PKM, di mana Iya, ini? di Kulon Progo Pak, Di membuat Kulon Progo alatnya. rencananya? Ya. Iya, Terus berikutnya? selain itu saya juga masih belajar buat bahasa Inggris Kuliahnya belajar bahasa dan Inggris ya? Untuk dapat untuk beasiswa ke luar negeri tadi ya? iya, untuk mempersiapkan S2. S2 ya. Rencana S2 di mana ini? Saya ingin S2 di luar negeri Pak, di Di Jerman. mana? Di Jerman? Oh ya, Iya Jerman memang terkenal, keahlian dalam bidang tekniknya itu. iya Pak, Ya, benar. saya pernah baca itu kehebatan itu sudah beratus-ratus tahun yang lalu sejak zaman Khilafah Utsmaniyah itu, Iya bahkan apa namanya, pemuda-pemuda dari Khilafah Utsmaniyah itu dikirim ke Jerman, untuk iya belajar teknik tadi dan sampai sekarang masih unggul di sana kan gitu. iya, benar Pak. Mas Said, bisa sehebat ini yang menjadi motivatornya siapa ini? Yang menjadi motivator saya buat seperti saya yang sekarang itu Mhm. Mas Rizal Justian Setiawan. Rizal Justian Setiawan ya? Ini Iya nampaknya sama seperti, apa namanya, motivatornya Mas Hakam Ma'ruf ini ya? iya, sama Sekarang Pak, di mana Mas Rizalnya? sedang menempuh S2 di China. Apa yang menjadi motivator dari dia? Dulu Mas Rizal itu sama seperti saya, Mhm, mahasiswa bidik misi. bidik misi ya? Iya Artinya dari keluarga yang kurang mampu dalam bidang ekonomi, iya tetapi punya semangat yang dahsyat untuk maju gitu ya? iya, Apa benar. yang dilakukan oleh Mas Rizal pada saat itu? Dulu Mas Rizal itu kuliah sambil bekerja. Sambil bekerja, Iya ya, kan banyak orang yang kuliah sambil bekerja. iya. Kemudian berikutnya yang lain? Kemudian setelah kuliah sambil bekerja itu kuliah sambil lomba. Lomba, artinya Iya Mas Rizal itu mengikuti lomba, berbagai macam lomba, iya untuk mendapatkan kemenangan, dapat iya hadiah, hadiahnya digunakan untuk membiayai kuliahnya juga, iya karena beasiswanya kurang banyak, kan itu ya? iya Pak. Masih nah ini perlu, diperhatikan oleh pemangku kebijakan, pemberian beasiswa, saya kira perlu diupdate setiap saat, dinaikkan, artinya di-upgrade itu gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa sekarang ini gitu loh. Iya Mahasiswa juga butuh kuota seperti kalian, kalau dulu kan mahasiswa tidak butuh kuota, iya sekarang Pak. banyak butuh kuota. Baik Mas, Syahid, terima kasih atas, apa namanya, kerawaannya di sini dan sebagainya, tetapi, saya ingin Mas Syahid memberikan saran kepada teman-teman di Creative Navigation. Baik, saya Sadra Mandani ingin memberikan saran buat kalian yang sudah menonton video ini. Mhm Saran dari saya adalah jangan pernah takut mencoba. Karena seperti saya dulu, meskipun saya dulu ranking 27 dari 31 siswa, mhm, saya nyatanya bisa seperti sekarang. Nah, iya, selain itu jangan jangan lupa berdoa dan berusaha untuk menggapai cita-cita kalian. Karena meskipun kalian saat ini nggak tahu ke depannya kalian bakal jadi apa, tapi yang penting kalian jangan pernah takut mencoba. luar biasa. Kalau tidak mencoba tentu saja tidak akan pernah maju kan gitu ya, harus harus Iya, berani mencoba benar kan Pak. itu, ya. Juga harus berdoa kan gitu ya, karena, Iya segala sesuatu tidak mungkin akan, terlaksana sukses tanpa pertolongan Allah kan gitu ya. iya, benar Pak. Baiklah, Mas, saya terima kasih sudah hadir di studio kami dan juga terima kasih, sudah memberikan tips, tentang pembuatan drone dan juga nasihat-nasihat untuk teman-teman, di Creative Navigation. Kami di sini, ikut mendoakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Mas Syahid terkabul, Iya lulus dari UNY kemudian melanjutkan studi di Jerman dan jangan lupa
mencari informasi tentang beasiswa dan kursus bahasa Inggris atau bahasa Jerman dengan serius gitu Iya, ya. Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah sampai di akhir pembicaraan kita dengan Mas Said Ramadhani yang ahli dalam bidang, electronic engineering, terutama juga kaitannya dengan, drone tadi kan gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap follow, sosial media kami di TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Dan terus, perkuat channel ini agar bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi kita ke depan. Tanpa dukungan kalian tidak mungkin kita bisa memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa hebat ini ke dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.